لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali melanjutkan tafsir Al-Imran pada ayat 169. Ini udah berapa pertemuan kita tidak lanjutkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna, dan jangan kamu kira, alladzina, orang-orang kutilu yang terbunuh, fi sabilillah, di jalan Allah, amwatan, mati, bal, akan tetapi, ahya'un, hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, mereka diberikan rezeki. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini masih kita berbicara tentang perang Uhud ya. Kita sudah pahami bersama bahwa perang Uhud ini salah satu perang yang banyak melahirkan orang-orang munafik di tengah kaum muslimin ya, menampilkan sosok kemunafikan di tengah kaum muslimin ya. Di perang Uhud ini, ketika perang ini berakhir, banyak di antara orang-orang yang munafik ini memberikan alasan kepada Nabi dan para sahabat ya, kenapa mereka tidak ikut berperang ya, berikan banyak alasan kepada Nabi ya. Salah satu alasannya adalah mereka tidak pandai berperang ya. Salah satu alasannya mereka takut kematian, seperti itu. Inilah jemaah sekalian gambaran ya, Al-Quran berkaitan dengan orang-orang munafik ini. Tinggal kita tarik saja kesimpulan itu dengan kondisi kaum muslimin pada saat ini ya. Karena Quran itu menjadi sebuah penilaian kualitas keimanan kita ya. Argumentasi persoalan yang disampaikan orang-orang munafik pada zaman Nabi, nah kita tinggal lihat bagaimana juga jawaban ini menjadi jawaban orang-orang yang takut ketika menghadapi persoalan yang dihadapi kaum muslimin pada saat ini. Ini akan sama seperti itu. Barangkali argumentasi akan berbeda, tapi kondisi keimanannya sama-sama menghindari peperangan ketika perang itu ditabuh oleh kaum muslimin, seperti itu. Baik, maka kemudian pada ayat yang kita baca ini 169 Bapak Ibu sekalian, ini meluruskan ya, Allah meluruskan cara pandang kita terhadap kematian. Ini semua kita kadang-kadang kan takut kalau mati ya. Takut mati enggak? Takut ya. Tapi sebenarnya jangan takut. Ini kan bahasa Quran, ini bahasa jiwa kita ini ya. Karena kematian itu jemaah sekalian itu bukan akhir bukan kan, dia ini jalan menuju kehidupan yang kan itu ya. Jadi sudut pandang kaum muslimin inilah yang diluruskan. Semua kita itu jawabannya takut mati. Ketika umat Islam dibantai di Baghdad itu jawabannya juga sama, takut mati. Ketika takut mati justru kita mati, ya kan?
Itu berapa juta kaum muslimin dibantai tanpa melakukan perlawanan kepada tentara Mongolia, nggak lawan. Itu akhirnya dibantai. Ketika ada sebagian kaum muslimin yang melawan, ya, orang-orang Mesir pada saat itu melawan, dan Allah menangkan, gitu. Ini jemaah sekalian terhormat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh ada di tengah kaum muslimin rasa takut akan mati, karena ini penyakit yang membuat umat Islam justru jatuh. Takut mati masih belum jawab juga. Baik, Allah mengatakan begini, wala tahsabanna, jangan kamu duga, ya, jangan kamu duga, alladzina, yang ini kata sambung isim mausul, ya, untuk bentuk jamak plural. Alladzina qutilu, yang mereka itu dibunuh, mati maksudnya, ya, terbunuh fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, amwatan, mati. Menarik nih dicermati. Jadi Allah mengatakan jangan kamu pikira orang yang mati di jalan Allah itu apa? Mati. Dan Allah tegaskan bal, sebenarnya, tetapi hum, mereka, ahya, hidup. Lain, ya. Ini sudut pandang Allah yang harus kita imani. Jadi kalau kita lihat orang yang berjuang jalan Allah seperti orang Palestina sekarang ini, orang menganggapnya waduh mati, tapi sebenarnya mereka menggapai kehidupan yang hakiki di hadapan Allah, gitu. Jadi sudut pandangnya lain. Maka mereka, orang-orang yang imannya benar itu, justru rindu mati model kayak gini, gitu. Mereka merindukan mati dalam model yang nanti matinya itu mati hidup di hadapan Allah, ya. Jadi bal hum ahya, akan tetapi mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bersenada dengan surat Al-Baqarah, ya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la yash'urun. Ya, jangan kamu pikir orang mati di sisi Allah itu mati, tapi mereka hidup. Cuma kita tidak paham hidupnya seperti apa. Al-Imam Muslim, ya, memberikan apa namanya, sebagai penjelasan, ya, pada ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat, itu beliau meriwayatkan satu hadis berkaitan dengan orang mati di jalan Allah ini. Mereka ternyata memang hidup, ya, mereka hidup di Jannatul Firdaus. Allah hidupkan mereka, ya. Mereka apa namanya, berada di paruh-paruh burung surga, ya. Masya Allah, ya. Cuma kita apa namanya, keimanan ke arah ini butuh sebuah perjuangan, ya. Baik. Jadi orang mati di sisi Allah itu adalah mereka sebenarnya hidup di sisi Allah, yurzakun, ya, mereka diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka hidup, mereka diberikan rizki, mereka hidup, ya. Mereka adalah orang-orang yang menghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Farihina, ya, mereka bergembira. Ini menjadi maf'ul itu apa, menjadi hal, menjadi keterangan sisi mereka di surga itu. Farihina, mereka bergembira, ya. Jadi mereka di surga itu bergembira, ya. Ya. Ini kan jawaban keimanan, ya. Jawabannya ini ada di hati kita. Ini kita tidak bisa bilang, tapi sejauh mana hati kita rindu kita akan kematian jalan syahid seperti ini. Farihina, mereka bergembira bima
atahumullah min fadlihi, terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari keutamaan Allah kepada mereka. Ya, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka di surga itu. Mereka bergembira ya terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka.